Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin kenapa gue masuk bisnis Islam. Jadi, sebenarnya perjalanan ini lebih ke perjalanan kuliah aja kali ya. Jadi perjalanan kuliah gue tuh panjang masa, panjang jalan kenangan gitu. Jadi ceritanya, gue tuh lulusan 2016. Gue lulusan 2016. Saat itu adanya namanya SNMPTN. Nah, SNMPTN itu kan yang buat yang itu doang ya, apa namanya, rapot. Nah, gue udah dikasih tahu kalau kayaknya nih gue udah dikasih tahu nih kalau SMA gue tuh udah ke blacklist gitu loh, di UI. Tapi dengan kebodohan, kegoblokan, dan ya you know lah itu, gue tetap masukin UI di SNMPTN gue. Karena gue tuh apa ya, gue tuh nggak bisa membayangkan kampus lain selain UI gitu loh saat itu. Terus akhirnya gue SNMPTN, gue pilihan pertama di UI, pilihan kedua di UI, pilihan ketiga di UI. Dan lo tahu kan akhirnya gimana ya, otomatis ketolak dong. Iya gitu. Terakhir gue SBM gue inget banget, gue milih UI sama UNJ. Nah, anehnya adalah gue nggak tahu tuh kenapa gue milih UNJ. Iya, gue sampai sekarang juga masih bertanya-tanya kenapa gue harus masukin UNJ gitu loh. Terus habis itu gue tes segala macem. Gue tesnya itu gue inget banget di kawasan Halim. Lo bayangin kawasan Halim tuh jauh banget, dianterin kakak gue yang paling gue sayangin. Terus setelah itu gue punya PP dari Depok. Lo gila nggak ya, dan PP dari Depok pagi-pagi. Udah gue dianterin tes ke Halim buat SBM. Terus gue tuh dengan ketololan gue tahu banget gue tuh pengen masuk UI gitu loh. Tapi ketololan gue adalah gue nggak belajar. Di saat pesaing-pesaingin gue tuh pada les, pada apalah, gue bener-bener gak belajar cuy. Terus udah gue masuklah gue ikutlah tes SBM. Nah, sembari tes SBM kayaknya tuh kalau gue punya feeling buruk ya. Ya kayaknya punya feeling buruk gitu. Akhirnya gue didaftarin lah ke UIN Jakarta. Nah, ini kocak banget. Gue tuh nggak tahu UIN Jakarta itu. Pertama, gue nggak tahu UIN Jakarta di mana. Kedua, gue nggak tahu emang di sana ada jurusan apa aja gitu loh. Terus udah gitu gue kayak akhirnya kayak yaudahlah, lo daftarin aja gitu loh, bodo amat gitu gue. Terus akhirnya itu udah kan, gue ikut tes senam SNF, pokoknya kayak SBM gitu tapi buat UIN. Nah, habis itu udah tes itu tuh gila bahasa Arab cuy, gue nggak bisa bahasa Araban tuh. Udah cuman ya udah sih, gue tinggal tidur. Gue cuman ngerjain tuh 1 jaman apa ya, nggak panjang sih. Pokoknya gue tinggal tidur saat itu kayaknya. Terus kayaknya gue udah bener-bener gak mau gitu loh kuliah di sana. Udah gue tinggal tidur. Terus udahlah, itu mana puasa ya, otak gue kan gak jalan gitu waktu puasa. Terus udah gue tinggal tidur, gue ditungguin abang gue kan. Terus ditanyain gimana, ya bagus gitu doang. Udah pulanglah gue. Nah, terus tinggal tunggu pengumuman. Gue kayak berharap banget UI, wah, tapi kayak nggak tahu diri banget gue tuh, sumpah. Gue berharap UI tapi saat itu gue nggak belajar. Lo bayangin, gue nggak, betapa gue nggak tahu dirinya saat itu. Terus after that udah gitu, saat itu bentar gue ngetik dulu. Saya itu, nah di si gebutan itu gue pokoknya ikut abang gue, ada kerja apalah gitu, nggak jelas gitu di rumah. Pokoknya nggak jelas gitu. Terus habis itu udah keluarlah pengumuman, dereng. Lo bayangin tuh, gue masuk UI apa enggak cuy. Jelas lah, orang tolol juga tahu susah banget cuy masuk sana. Nah kocaknya adalah gue masuk UNJ. Lo bayangin gue masuk UNJ. Jadi gue masuk UNJ di jurusan ilmu ekonomi.
Pendidikan ilmu ekonomi. Jadi kan UNJ emang pendidikan guru ya, jadi itu gue masuk di ekonomi tapi di keguruan gitu. Terus ya gue tuh sebenarnya kayak ya udahlah biasa aja gitu, ya udah biasa aja gitu, kayak ya udahlah mungkin emang jodoh gue di UNJ kali ya gitu. Terus udahlah, waktu itu pengumumannya adalah hamin berapa hari gue pulang kampung, salah, iya hamin sehari apa ya, pokoknya setelah itu gue pulang kampung dibully cuy, kayak UNJ gitu, UNJ gitu. Terus karena gue UNJ itu gue keterima bidik misi. Nah akhirnya gue ngurus, terus ingat banget gue malam-malam gue ngejar bidik misi, gue sampai kesasar-sasar di Jawa Tengah itu demi bidik misi di UNJ. Terus udah kan gue nggak mandi cuy, jadi dari Jawa Timur ke Jakarta ke UNJ gue nggak mandi, gue daftar ulang, gue ditemenin kakak gue cewek. Terus itu bertiga, gue belum mandi bertiga. Terus habis itu kita udah di UNJ dong, terus masuk. First impression yang bikin gue nggak suka sama UNJ, sorry for say ya, waktu itu kayaknya emang lagi libur sih, jadi ya rada gimana gitu. Nah first impression tuh kayak gue liatnya, wah gila kampus ini panas banget, bising banget cuy, gue nggak bakal bisa betah di yang sebising itu gitu loh, bising banget, panas, apalagi mungkin saat itu kan lagi libur ya, jadi tuh kayak kurang terawat gitu loh, jadi kayak kotor gitu. Cuman waktu gedung yang buat pendaftaran itu emang bersih sih, kayaknya ya emang gara-gara gue kelayapan atau gimana gue nggak jelas, pokoknya gue tiba-tiba tuh ke kantin dan kayak rada-rada kurang bersih gitu. Jadi gue akhirnya memutuskan kalau gue keterima di UIN, gue bakal masuk UIN aja gitu, walaupun di UNJ itu gue udah keterima bidik misi gitu loh, udah keterima beasiswa gitu. Terus kayak gue juga dimasukin ke Rusunawa apa ya, lupa, pokoknya ini asramanya gitu. Cuman gue kayak rada gak serta aja gitu loh, ya gimana ya, kayak something, gue nggak mau, pokoknya batin gue tuh bilang kalau gue tuh nggak mau gitu masuk situ. Terus after that udah kan balik ke Depok, karena gue saat itu gue tinggal di Depok. Nah udah gitu besoknya apa yang namanya, gue kayak udah kayak gue nggak usah kuliah aja lah, gue nggak usah kuliah, kayak kuliah apaan sih, kayak gue udah kayak sebodoh amat itu. Besoknya ternyata gue keterima di UIN cuy, gue keterima di UIN dengan jurusan Islamiyah. Kalau lo tanya gue apa itu jurusan Islamiyah saat itu, jujur gue juga nggak tahu banget gue kayak apaan sih jurusan Islamiyah. Kok gue nggak pernah denger, kayak lo denger jurusan Islamiyah tuh nggak familiar lo denger kayak ekonomi, jurusan akuntansi lah, atau jurusan hukum tuh kayak I have no idea for it, oh my god gitu. Terus setelah itu gue menjalani itu kayak unhappy, kayak ya mungkin bakal gue ceritain di next video. Pokoknya terus setahun kemudian gue masuk gue ikut SBM lagi nih, di UI. Iya gue masih inget banget, gue tesnya di Universitas Multimedia Nasional UMN ya pokoknya di Tangerang itu. Terus gue daftar sendiri itu, kayaknya kalau gue udah mulai bosan gitu ya nih bocah, kuliahnya pindah-pindah, UNJ, UIN. Terus kayak gue masih ngincar banget tuh, terus gue bilang sendiri di situ, gue daftar sendiri. Terus itu ada cerita ketololan gue, yaitu saat udah tuh kelar, gue tanya sama temen gue, lo nulis itu nggak, nomor pesertanya nggak? Terus gue saat itu juga gue langsung oh my god, I forgot to
untuk nulis itu gue lupa kayak oh my god, kayak pasrah lah gue kalau nggak keterima lagi tahun ini mah. Kayak aduh, itu udah ceritanya panjang banget, gue udah kayak perjuangannya udah kayak gini, kayak kalau gue nggak keterima lagi tuh kayak gue dikehajak kali ya, mungkin mikirnya saat itu kayak emang apa yang bisa gue lakuin lagi gitu loh. Nah udah setelah itu gue ngekos sendiri. Saat itu gue udah ngekos di Ciputat karena gue kan sebelumnya di UIN ya, UIN Ciputat, terus gue ngekos di sekitar UIN situ sambil les. Pokoknya gue bener-bener kayak udah kayak orang gila belajar dah. Nah habis itu udah gue bentar gue inget dulu. Pokoknya habis itu udah terus pengumuman lah. Nah pengumuman habis pengumuman teman gue yang lihat, gue inget banget tuh teman gue yang lihat tuh kayak Ramadan kan di Ramadan kayaknya Ramadan, pokoknya malam-malam gitu deh. Teman gue tuh bilang bukannya hari ini pengumuman SBM ya, lihat dong ntar kita traktiran dong. Kayak gue kayak dalam hati, gue traktiran apaan cuy, emang gue bakal keterima enggak kan gitu. Kayak udahlah, gue udah malas banget, kayak gue udah pasrah banget, kayaknya gue nggak lolos lagi kali ya gitu. Udah terus abis itu teman gue yang lihat, terus dia yang jingkrak dong. Gue kayak apaan sih lu gitu. Terus dia bilang gini, lo keterima aja, ayo kita makan yuk. Lo bayangin wih, malam-malam gue diseret ke tukang nasi goreng. Kayak gue kayak ampun dah, duit gue mampus duit gue gitu. Tapi kayak dalam hati gue kayak oh my god, I'm done with my problem gitu. Soalnya kalau gue nggak terima duit itu, aduh konsekuensinya banyak banget cuy. Gue udah menandatangani something gitu ya, pokoknya gitu deh. Terus gue I'm done with itu. Akhirnya gue screenshot tuh, gue kirim ke kakak gue. Soalnya sebelum itu kakak gue juga nyemangatin, kakak ipar gue juga nyemangatin bahwa dia tuh masuk cuy di UI, S2 UI psikologi. Dia tuh screenshot, dia bilang gini, I can do it and you will do it too gitu. Jadi itu ngomong bahwa dia tuh udah bisa lolos di UI, lo juga bisa ngelakuin ini gitu. Jadi tuh kayak gue bisa membuktikan nih, gue bisa masuk UI gitu. Jadi gue kayak ya udahlah, senang aja gitu. Terus udah masuklah gue di FE. Dan gue tuh ngurusinnya sendiri, literally sendiri, semuanya tuh sendiri. Kayak ngurusin berkas lah, kurang inilah kurang itulah, gue bener-bener sendiri. Beda banget ya kalau gue lihat anak-anak sekarang tuh kayak wah dianterin emaknya cuy, dianterin bapaknya lah. Gue bener-bener sendiri kayak anak hilang. Bahkan saat itu gue masih ingat banget HP gue masih Samsung apa ya, yang sekecil gini, gue masih ada sampai sekarang, masih gue simpan. Itu dia tuh nggak bisa provider cuy, jadi harus cari wifi. Apalagi waktu itu kan belum dapat wifi UI ya, belum dapat SSO. Terus akhirnya gue jalan kaki dong, gila pak, jalan kaki kemana-mana gue ke UI. Ya walaupun sekarang juga jalan kaki sih, tapi saat itu gue karena belum terbiasa jalan kaki, akhirnya gue tuh merasa tuh kayak anjir nih UI luas banget cuy, dan lo nyuruh gue jalan kaki gitu. Terus udah gue ngurusin sendiri. Terus akhirnya gue UBM dan gue jadi mahasiswa selama ya at least sudah hampir 3 tahun sih sekarang gue udah semester 6. Ya banyak sih pahit manisnya gitu, tapi emang perjuangan banget sih. Makanya saat gue ngeluh ke teman-teman gue SMA gue dulu kayak ya anjir nih susah banget nih, apa gue nikah aja gak usah kuliah, pasti mereka bilang gitu. Ingat perjuangan lo dulu gimana gitu. Gue pasti kayak ya sih gue ngedapetnya kayak gini ya. Terus kayak masa gue udahan gitu aja sih gitu. Jadi buat kalian yang kayak udah putus asa banget
Ya, pertama jangan songong lah ya, jangan songong kayak gue. Terus apa ya, udah sih paling itu aja, jangan songong dan lu harus terus belajar. Dan ingat bahwa sebenarnya kalau lo merasa pintar, kalau gue kan dulu nggak merasa pintar tapi emang males. Nah kalau lo merasa pintar, ingat bahwa saingan lo bukan anak-anak sekolah lo lagi, dan ingat bahwa ada banyak banget yang lebih pintar dari lo. Jadi intinya lo jangan malas-malas belajar lah gitu. Terus lo juga harus percaya bahwa segala usaha lo itu pasti dibayar sesuai dengan apa yang lo perjuangin. Jadi kalau udah berjuang banget, kalau udah merasa berjuang banget dan lo belum dapetin itu, artinya apa namanya, lo belum, artinya lo masih kurang lah ini ya berjuangnya gitu. Atau emang sebenarnya tuh kampus tuh bukan yang terbaik buat lo gitu. Udah sih paling itu aja.